Baik saudara, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Kami merindukan Tuhan supaya di dalam pertemuan ibadah di hari ini, kami mengalami Tuhan. Kami mengalami perjumpaan yang kami nyanyikan barusan, bahwa ada damai sejahtera. Ketika kami mengalami firman, perjumpaan, pertobatan, transformasi oleh karena firman-Mu. Roh Kudus yang baik bekerja di tengah-tengah kami dan kami merindukan agar tidak ada satupun di antara kami terlewatkan oleh kebenaran-Mu yang begitu indah ini. Kami ingin pulang sebagai orang-orang yang diubahkan karena firman Tuhan. Tidak hanya sekadar jadi orang-orang yang datang beribadah, tapi menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan, mengalami firman-Mu, mengalami transformasi-Mu. Oleh karena itu kami menundukkan hati kami dengan sangat amat rendah di hadapan Tuhan, di hadapan salib-Mu. Tolong kami memahami firman-Mu dan tolong kami agar diubahkan oleh firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, shalom. Shalom. Sangat senang bisa ada di tengah-tengah komunitas GKY Bali. Sangat senang bisa berada di tengah-tengah saudara. Sangat senang karena bisa melihat komunitas ini dan saya percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah saudara. Amin. Amin. Bilang dulu sama kiri kananmu, bilang senang bisa lihat kamu ada di sini. Ya. It's nice to see you here ya, gitu ya. Oke, salam kenal untuk saudara-saudara karena mungkin ini adalah kali pertama saya di mimbar GKY Bali ya. Even though saya ingat-ingat kok kayaknya saya belum pernah khotbah di Bali. Saya pernah mengunjungi GKY Bali beberapa kali tapi saya rasa ini kesempatan pertama dan jadi izinkan saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Andre Tunggal. Buat yang belum kenal, saya melayani perjalanan pelayanan saya bersama-sama dengan GKY. Saya sebelumnya di Sinode GKY tapi kemudian saya saat ini sedang merintis pelayanan atau yayasan ya, yayasan misi yang berfokus untuk melakukan misi atau mengartikulasikan Injil ke dalam dunia digital. Jadi fokus pelayanan saya hari ini ada di sana. Kalau saudara perhatikan di depan ada logo channel YouTube ya, dan ya saya sedang mengerjakan pelayanan di YouTube ya. Dan saya sedang fokus untuk Tuhan percayakan 400.000 subscriber dalam pelayanan ini. Dan juga saya sedang menurture beberapa channel-channel yang lain supaya estafet pelayanan misi ke dunia digital itu terus berlangsung ya. Dan kami terakhir pelayanan ke daerah-daerah Kristen termasuk salah satunya ke Soe, NTT. Nanti di bulan depan saya akan ke NTT lagi. Dan saya melihat bahwa hari ini pelayanan itu sangat luas sekali. Kalau saudara perhatikan hari ini temanya adalah sebenarnya misi dan tantangan apologetika. Betul? Saudara lihat warta nggak? Iya, lihat tapi nggak mikir mungkin ya, saudara-saudara ya. Nggak apa-apa juga, mungkin karena itu warta itu sesuatu yang sering terlewatkan. Nah, kalau bagi saudara perhatikan hari ini, tema kita sebenarnya adalah itu, misi dan tantangan apologetika. Ya. Dan mungkin buat saudara yang sama sekali tidak pernah tahu apa itu apologetika itu secara sederhana adalah upaya kita untuk memberikan pertanggungan jawab atau menjelaskan tentang iman Kristen kepada mereka yang bertanya, kepada mereka yang mempertanyakan kekristenan, termasuk kepada mereka yang juga bukan hanya non-Kristen, tapi juga orang Kristen. Izinkan saya untuk memberitahu kepada saudara bahwa hari ini banyak sekali orang Kristen mungkin tidak cukup memahami imannya. Apalagi ketika diperhadapkan dengan orang-orang di luar sana yang mempertanyakan tentang iman Kristen. So izinkan hari ini saya merefine sedikit tentang tema yang kita bahas yaitu Living the Incarnation, Our Mission in Daily Life. Ya. Dan izinkan saya memulai dengan sebuah cerita tentang seorang karyawati yang bertanya kepada saya pada waktu saya bawakan seminar apologetika. Dia adalah seorang yang hidup di lingkungan kantor di mana teman-teman dia adalah orang non-Kristen. Dan orang-orang non-Kristen tersebut atau teman-teman kerja dia mempertanyakan, kalian itu orang Kristen sebenarnya punya Tuhan berapa banyak? Kalian itu Tuhannya 3
atau satu? Kalau saudara dipertanyakan pertanyaan tersebut, saudara akan jawab Tuhan itu 3 atau 1? 3 atau 1? 1. Yang bilang 1 angkat tangan. Oke, terima kasih. Yang bilang 3 angkat tangan. Ya pasti gak ada yang angkat tangan. Kayaknya langsung dianggap, wah ini sesat itu ya. Oke, Bapa adalah Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa? Ada berapa? 1. Yang mana? Bapa, Yesus, atau Roh Kudus? Yang mana? Hah? Yang mana? Sekarang saya tanya. Bapa, Yesus, atau Roh Kudus? Yang mana? Semuanya. Semuanya berarti berapa banyak? Berarti banyak atau tunggal? Banyak atau tunggal? Saudara, kita mesti mengakui bahwa itulah realitanya. Kita itu sulit untuk menjelaskan tentang pokok-pokok iman Kristen kepada orang-orang tidak percaya. Jangankan tidak percaya, orang-orang yang percaya pun bisa jadi tidak cukup bisa memahami pokok-pokok iman kita. Dan itulah kenapa apologetika itu ada. Ya. Jadi kita melakukan yang namanya sebuah jawaban atau penjelasan yang rasional, masuk akal, apalagi terhadap generasi hari ini. Saya meyakini bahwa ini adalah pertanyaan yang satu saat akan ditanyakan oleh anak-anak muda yang berinteraksi dengan Anda, entahkah anak Anda, cucu Anda, teman-teman kerja, teman-teman yang ada di komunitas Anda. Dan kepada karyawan tersebut yang bertanya sama saya bilang, kalau ada orang bertanya tentang 3 Tuhan, 1 Tuhan, apalagi saudara hidup di Bali, orang bisa saja menyamakan ini dengan yang namanya Trimurti. Ya, sudah tahu ya? Brahma, Wisnu, dan Shiva. Sejauh yang saya tahu kayaknya Hindu Bali lebih mengutamakan Shiva. Saya tidak tahu ya, saya kurang terlalu mempelajari. Sudah padahal 3 ini adalah konsep yang berbeda. Nah kepada karyawan tersebut saya bilang, kalau saya boleh usul, jangan terjebak di dalam pembahasan 1 atau 3. Karena pembahasan 1 atau 3, Anda jelaskan kepada orang yang tidak mampu memahaminya, pada akhirnya sampai ayam tumbuh gigi pun dia tidak akan paham. Sampai matahari terbit dari sebelah barat pun Anda tidak akan paham. Saya bilang cara memahami Trinitas itu tidak melalui pertanyaan 1 atau 3. Tapi cara memahami Trinitas itu adalah melalui Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui apa? Yesus Kristus. Maksudnya apa? Izinkan saya jelaskan. Saudara-saudara, banyak orang tidak bisa memahami Trinitas karena mereka sebenarnya tidak bisa memahami kenapa Tuhan harus jadi manusia. Pribadi kedua dalam Trinitas adalah Allah Putra, Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang kita tahu betul bahwa dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Pertanyaan kita sekarang begini, kenapa Tuhan jadi manusia? Coba tanya sama kiri kananmu, kenapa Tuhan jadi manusia? Ayo tanya. Seriusan tanya? Tanya kiri dan kananmu, kenapa Tuhan jadi manusia? Please. Jangan saat teduh seperti Maria, kini saatnya bertanya ya. Ayo tanya. Oke. Izinkan saya menebak-nebak. Orang yang menjawab Anda akan menjawab bahwa Yesus menjadi manusia karena dia datang untuk menebus kita dan menyelamatkan kita manusia berdosa. Betul begitu? Betul begitu? Saya yakin 99% jawabannya pasti begitu. Kalau jawabannya begitu, selamat. Jawaban Anda adalah jawaban katekisasi banget. Karena memang kita diajarkan demikian dari kecil, betul nggak? Tapi tahukah Anda bahwa orang-orang yang di luar iman Kristen akan punya satu gap memahami atau gap pengetahuan yang sulit di mana mereka tidak bisa memahami ide bahwa Tuhan menyelamatkan manusia dengan menjadi manusia. Karena kalau kita pikir-pikir sebenarnya itu adalah ide yang berakar pada Yudaisme. Tapi anyway saya tidak akan bahas itu. Saya akan bahas melalui pendekatan rasional. Rasionalnya tuh begini. Sebenarnya manusia bisa nggak menemukan Tuhan?
Manusia bisa kenal Tuhan gak? Manusia bisa kenal Tuhan gak? Bisa gak? Kenapa saudara liatin saya dengan tatapan penuh makna begitu? Manusia bisa kenal Tuhan tidak? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang gak bisa. Ada yang bilang bisa, mungkin karena pikiran, ya kita mengenal Tuhan, ada Tuhan. Tapi bisa benar-benar kenal Tuhan gak secara sepenuhnya? Itu pertanyaannya. Nah, kalau Anda punya anak sering nonton konten YouTube atau sering nonton orang-orang agnostik di luar sana, ada seorang tokoh namanya John Hick. Dia adalah filsuf pluralis. Filsuf pluralis itu adalah dia mempropagandakan tentang ide bahwa semua agama itu sama aja. Tuhan itu cuma satu. Dan semua agama itu sebenarnya melayani Tuhan yang satu. Dia memberikan sebuah ilustrasi bahwa Tuhan itu seperti gajah. Dan agama-agama itu adalah seperti orang-orang buta yang berusaha meraba gajah. Ini kebanyakan anak-anak Anda akan percaya pada perkataan John Hick. Percaya deh sama saya. Jadi John Hick menjelaskan begini. Agama-agama itu suka berantem. Gara-gara satu merasa dirinya paling benar. Yang lain merasa dirinya paling benar, ya gitu aja terus berantem aja terus kan gitu kan ya. Sampai kodok melahirkan, kan begitu. Kodok melahirkan apa betelor ya? Betelor, oke, untung saya nggak salah ya. Begitu aja terus, kenapa? Karena mereka merasa mereka mengenal Tuhan. Mereka yang paling benar. Dan Anda yang tinggal di Indonesia, Anda tahu bahwa ini sumber dari banyak konflik terjadi sepanjang sejarah Indonesia, iya nggak? John Hick bilang begini. Ada satu orang buta, 3 orang buta meraba gajah. Orang buta pertama meraba gajah lalu dia bilang begini, hei kalian buta-buta gitu kan ya. Dia bilang, gajah itu seperti selang pemadam kebakaran. Dia ngeraba apanya? Belalainya. Yang kedua bilang, hei buta, dasar lu buta gitu kan ya. Gajah itu seperti sebuah tembok yang besar, cuman dia soft touch aja. Dia ngeraba apanya? Badannya, perutnya. Yang ketiga ketawa-ketawa, dasar lu pada buta semua lo. Gajah itu seperti benang tali tambang. Dia ngeraba apanya? Ekornya. Kalau Anda melihat 3 orang buta saling ngatain bodoh, Anda gimana? Hah? Anda ketawa, dasar pada orang buta semua kan gitu kan ya? Kira-kira itulah yang mau dikatakan sama John Hick. Dan John Hick bilang bahwa itulah agama-agama yang sering merasa dirinya paling benar. Karena mereka sebenarnya cuma meraba Tuhan secara perspektif subjektifnya mereka. Mereka tidak bisa memahami Tuhan sepenuhnya. Dan guess what? Anak-anak muda, Anda setuju gak dengan perkataan ini? Setuju gak anak-anak muda? Makanya Tuhan itu cuma satu, agamanya banyak. Banyak jalan menuju ke Roma. Jadi bukan cuma Kristen saja jalan keselamatan. Amin. Saudara-saudara, masalahnya adalah kita kekristenan kurang memberikan penjelasan dan pengertian yang benar dalam perspektif-perspektif ini. Dan itulah sebabnya kenapa apologetika itu penting. Yang saya lakukan adalah apologetika dan saya memberikan penjelasan terhadap semuanya ini. Kalau saya perhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh John Hick itu terdengar benar secara sepintas. Bahwa kelihatannya bahwa ada satu Tuhan yang diraba oleh semua agama dan kelihatannya meyakinkan bahwa oh iya betul tuh. Makanya kenapa agama-agama gak boleh mengatakan saya paling benar. Betul begitu ya? Dan yang seperti ini mengkategorikan kekristenan sebagai salah satu di antara orang buta. Tapi saya ingin katakan, saya setuju dengan John Hick dalam ilustrasi ini. Sepanjang definisi dari agama adalah segala upaya manusia untuk mengenal Tuhan. Tapi apakah kekristenan adalah upaya manusia mengenal Tuhan? Itu pertanyaannya. Apakah iman Anda yang Anda miliki hari ini adalah upaya sesederhana manusia yang berusaha mencari Tuhan, maka jadilah agama Kristen yang mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah itu? Kalau Anda orang Kristen dan Anda bilang itu upaya manusia, Anda keliru sekali. Karena betul,
manusia berdosa itu tidak akan mampu mengenal Tuhan dengan benar. Itu Kristen banget. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengenal Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Setuju? Setuju? Contoh, Anda kenal Pak Prabowo? Anda kenal Pak Prabowo? Kenal? Anda tahu? Saya jamin sih kayaknya nggak ada yang punya nomor kontaknya Pak Prabowo di sini. Kayaknya sih begitu ya, feeling-feeling. Maaf kalau saya salah ya. Kalau Anda kenal, ya sudahlah gitu. Tapi Anda tahu Pak Prabowo, Anda pasti, saya jamin tidak akan pernah kenal Pak Prabowo 100%. Betul? Kenapa? Karena Anda cuma bisa menebak-nebak dan menerka-nerka. Itulah manusia berdosa terhadap Tuhan. Dan produk-produk agama adalah produk-produk manusia berusaha untuk mengenal Tuhan. Tapi bisakah mengenal Tuhan? Tidak akan bisa. Satu-satunya cara saudara-saudara adalah satu kali saya pelayanan di Papua. Waktu saya pelayanan di Papua, saya mengajar beberapa orang-orang yang mungkin pendidikannya itu setara kayak semacam SMA, tetapi SMA teologi begitu. Nah waktu saya pulang, selesai mengajar 1 minggu, ada salah seorang peserta yang ngomong sama saya dan bilang, Pak Pendeta nanti saya undang khotbah di kampung saya ya Pak Pendeta. Saya bilang, oh boleh, kalau ada waktunya saya pergi. Terus dia mengatakan begini, saya bilang begini sama dia, maaf permisi mau tanya Pace punya kampung di manakah? Dia bilang, oh di belakang gunung itu ya Pak Pendeta. Oh di belakang gunung. Bagaimana kamu sampai sana? Dia bilang, Pak Pendeta nanti mesti naik pesawat capung. Saudara tahu pesawat capung? Pesawat baling-baling itu. Ya, yang kalau saudara biasa naik pesawat biasa, pesawat komersil, bagasi saudara yang ditimbang, betul ya? Kalau saudara naik pesawat capung, badan saudara yang ditimbang. Nggak boleh overweight. Pak Pendeta naik pesawat capung mendarat di belakang gunung sana tuh. Lalu Pak Pendeta jalan 3 hari ke kampung saya. Hah, apa 3 jam? 3 hari. Hah, 3 hari? Iya, Pak Pendeta jalan kaki 3 hari baru sampai di kampung saya. Saudara-saudara saya mau tanya, untuk orang-orang yang ada di kampung tersebut, kita sama-sama setuju dulu lah. Menurut saudara kira-kira lebih kemungkinan besar ada listrik atau tidak ada listrik di kampung itu? Kayaknya tidak ada listrik. Kalau tidak ada listrik, maka mereka tidak tahu kulkas, es dan sebagainya. Setuju? Oke. Sekarang saya tanya, bagaimana cara menjelaskan es krim kepada seorang Pace Papua yang ada di kampung sana? Yang belum pernah ketemu es krim. Tapi saudara ingin menjelaskan apa itu es krim. Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Coba tanya kiri kanan dulu. Aduh kenapa semua bingung begitu. Coba tanya kiri kanan bagaimana cara menjelaskan es krim itu apa kepada Pace Papua itu. Saya mohon maaf ya, bukan bermaksud apa tapi kita ngomong real ya. Di kampung tidak ada itu ya. Bagaimana cara menjelaskan es krim itu apa? Coba. Tanya beneran, tanya. Kenapa saudara bingung sama saya? Coba tanya. Bagaimana jelaskan? Es krim adalah susu yang dibekukan, begitu? Pace saya tidak tahu apa itu beku. Dia tahu susu pun susu babi yang dia tahu. Es krim adalah, coba berikan saya satu kalimat. Es krim adalah manis, gula juga manis. Apakah es krim sama dengan gula? Es krim adalah apa? Makanan. Babi guling sam-sam itu makanan. Es krim adalah saya mau melangkah keluar, saya takut tempat kudusnya kelewatan. Es krim adalah, saudara tahu kenapa saya begini, saya gemas. Saudara tidak menjawab. Es krim adalah enak. Oh ya, bagus. Tidak ada satupun dari antara Anda yang bisa menjelaskan es krim itu apa kepada Pace Papua ini. Setuju tidak? Setuju? Ada yang bisa melawan argumen saya? Kalau Anda bisa lawan argumen saya belikan Anda es krim. Ada? Ada? Tidak ada. Kenapa tidak ada?
Karena Anda tidak bisa menjelaskan tentang es krim kepada mereka. Karena mereka tidak punya konsep apa itu es krim, betul? Sampai ketika Anda bawa es krimnya kasih kepada Pace, ini es krim. Ini es krim. Betul begitu? Baru mereka mengerti apa itu es. Bisakah manusia mengenal Tuhan? Tidak bisa. Sampai ketika Tuhan yang menjelma jadi manusia. Baru Anda bisa kenal Tuhan. Saudara paham maksudnya? Saudara mengerti? Tidak akan bisa kita tuh kenal Tuhan. Tidak akan mampu, dan seluruh agama-agama yang ada hari ini adalah produk manusia untuk mendefinisikan Tuhan itu apa. Tuhan itu bagaimana? Bisa tidak? Bisa, tapi sangat amat terbatas. Buktinya hari ini saudara-saudara akan menemukan ada orang yang menyembah pohon. Betul tidak? Apakah Tuhan itu pohon? Saudara, banyak orang kemudian mencoba memikirkan tentang bagaimana Tuhan itu. Mereka menciptakan konsep Tuhannya sendiri-sendiri. Menciptakan cara bagaimana supaya kita diselamatkan. Oh, lakukan amal sebanyak-banyaknya. Karena Tuhan itu adalah kakek-kakek di sorga yang punya timbangan. Menimbang yang namanya amal, menimbang yang namanya dosa. Kalau amalnya banyak, maka kamu masuk sorga. Betul tidak? Itu adalah cara kita manusia untuk mengkomplementerkan ketidaktahuan kita tentang siapa Tuhan. Tapi saya kasih tahu kepada Anda, semua upaya itu sia-sia. Karena manusia tidak akan bisa mengenal Tuhan Tapi contoh kan manusia tidak akan bisa mengenal Tuhan sepenuh-penuhnya. Betul. Tapi manusia bisa mengenal Tuhan secukupnya. Setuju? Manusia bisa mengenal Tuhan secara cukup. Dan secara cukup itulah yang dibawa oleh Yesus Kristus. Makanya kenapa dia datang menjelma menjadi manusia. Dia datang mencari manusia yang tersesat karena dosa. Paham? Amin. Itu. Jadi masuk akal tidak? Tuhan datang jadi manusia. Masuk akal tidak? Masuk akal. Kalau saudara bisa membuat orang mengerti bahwa kenapa kekristenan itu Tuhan jadi manusia, masuk akal. Maka saudara ngomong tentang Trinitas gampang. Betul? Betul? Karena orang akhirnya bisa menerima ada Tuhan datang jadi manusia. Kalau Anda ngomong tentang 1, 3, 3, 1, 70, 77, 128, nggak sampai ayam tumbuh gigi, Anda nggak akan bisa nyambung. Anda mesti masuk dalam pendekatan-pendekatan yang lebih rasional untuk memahami tentang keberadaan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa di dalam kekristenan Tuhan itu hadir dengan unik, menjadi manusia tinggal di antara kita. Dan kita sebut kekristenan itu atau hal ini sebagai apa? Sebagai yang namanya inkarnasi. Tolong diklik PowerPoint-nya. Kita sebut sebagai inkarnasi. Apa? Inkarnasi. Inkarnasi berasal dari bahasa Latin yaitu incaro. Di dalam daging, menjadi daging. Tuhan itu menjadi manusia, datang kepada kita. Tidak membiarkan umatnya tersesat. Tidak membiarkan umatnya berjalan dalam kebutaan. Dia datang dan mengatakan kepada kita, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kita orang Kristen paham bahwa setelah dia datang menjadi manusia, dia melakukan karya penebusan di kayu salib. Nah itu baru kita masuk ke sana. Amin. Begitu. Kalau saudara baca dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7, mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan dia menjadi manusia supaya kita bisa mengenal siapa Tuhan. Bahkan kalau saudara masuk lebih dalam, dia menjadi manusia supaya kita bisa menjadi manusia ilahi. Manusia segambar dan serupa dengan Allah. Supaya kita ngerti apa itu manusia. Karena selama ini yang kita hidupi cuma manusia daging. Kita tidak menghidupi manusia ilahi yang Yesus lakukan. Tapi anyway itu kita bahas dalam topik yang lain. Poin saya adalah, bisakah saudara melihat bahwa Anda dan saya, kita diselamatkan, bisa mengenal Tuhan karena Tuhan datang menjadi manusia? Bisa? Bisa?
Kalau Tuhan tidak datang jadi manusia, kita akan selama-lamanya tersesat, hilang. Kita bikin kita punya Tuhan sendiri. Kita bikin rupa-rupa Tuhan yang macam-macam semua, saudara-saudara. Itu yang membedakan antara kekristenan dengan agama yang lain. Jadi John Hicks, saya sepakat dalam beberapa definisi dia, tetapi saya tidak sepakat bahwa kekristenan adalah salah satu dari orang buta. Kita bukan orang buta. Justru Tuhan datang kepada kita memperkenalkan dirinya sendiri. Paham ya saudara-saudara ya? Tapi poin saya begini. Saya tidak mau khotbah ini sampai selesai di mana saudara pulang. Lalu saudara mengatakan haleluya. Hari ini saya mengerti kekristenan itu apa. Makanya saya akan ngomong sama teman saya. Hei, kau tahu kenapa Tuhan datang jadi manusia? Bukan itu. Karena saya tidak mau saudara menjadi orang Kristen yang cuma penuh dengan pengetahuan. Tetapi kemudian pengetahuan itu tidak mengubahkan hati Anda. Pengetahuan itu tidak mengubahkan cara hidup Anda. Karena saya percaya bahwa kekristenan berbicara tentang kebenaran yang mengubahkan hati. Sama-sama ngomong sama saya, kebenaran yang mengubahkan hati. Itu penting. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7. Kalau saudara perhatikan, Paulus bukan hanya mengajar tentang dogmatika saja. Tapi Paulus ngomong tentang yang pertama itu. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus mau kasih tahu kepada jemaat Filipi bahwa menaruh pikiran dan perasaan di dalam Yesus Kristus itu penting. Senggol kiri kanan. Senggol bilang taruh pikiran dan perasaan dalam Yesus. Disenggol. Yang bukan suami istrinya jangan disenggol ya. Jangan kau senggol sembarang-sembarang ya. Senggol, coba suami istri senggol beneran. Suami istri masih teman boleh senggol-senggolan lah ya. Jangan raba-rabaan tapi menaruh pikiran dan perasaan. Pertanyaannya apa? Pikiran perasaan apa dalam Yesus Kristus? Pikiran perasaan apa? Pikiran perasaan apa saudara? Hah? Pikiran perasaan apa? Yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi, nih, tidak sampai saya. Nah, apa? Mengosongkan dirinya. Menaruh pikiran dan perasaan dalam pengosongan diri Yesus. Apa maksudnya? Hari ini saudara kalau perhatikan kekristenan banyak selalu ngomong tentang keselamatan. Amin, katakan amin. Iya itu benar. Kita diselamatkan oleh karya salib Kristus. Salvation. Tapi salah besar kalau kita cuma berpikir bahwa yang penting dosaku dihapus hanya oleh darah Yesus. Jadi kita menjadi satu barisan yang jalan sama-sama karena kita punya tiket masuk surga. I'm telling you, that's not the purpose. Itu bukan tujuannya Tuhan menyelamatkan kita. Karena tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah untuk mengimitasi Yesus. Katakan sama-sama dengan saya, imitasi. Jangan pikir harga emas 2,2 juta sekarang. Imitasi itu maksudnya bukan emas imitasi, bukan imitasi dalam konotasi negatif, tapi imitasi itu adalah menyerupai Yesus Kristus. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah serupa dengan dia. Saudara paham? Maksudnya apa serupa dengan dia, mengimitasi dia? Mengimitasi, mengikut Yesus, sebagai pengikut Yesus kita ikutin jejak Yesus. Kita ikutin ajarannya, kita ikuti prinsip hidupnya, kita ikuti teladan Yesus. Amin. Bukankah itu arti pengikut Yesus? Kenapa saudara diam? Saudara diam karena saudara saat teduh atau? Betul? Bukankah itu arti pengikut Yesus? Kalau arti pengikut Yesus adalah itu, maka kita pun harus mengimitasi yang namanya inkarnasi Yesus. Mengimitasi bagaimana Yesus mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Artinya apa? Yesus meninggalkan kenyamanannya. Yesus meninggalkan segala kenyamanan kemuliaannya. Turun dan hidup di tengah-tengah manusia yang hina. Hidup di tengah-tengah kita yang berdosa. Datang dengan semangat yang namanya misi. Katakan sama-sama dengan saya, misi. Hari ini saudara-saudara kita memahami misi secara amat sangat dangkal sekali. Kita memahami misi sebagai sesuatu yang hanya sekadar, oh iya misi itu adalah pergi bagi sembako di Papua.
Misi itu adalah pergi kasih duit kepada orang-orang di NTT. Oh, misi itu adalah pergi kasih pengobatan gratis di Kalimantan. Saudara, kalau Anda memahami misi sebagai itu, maka saya bilang Anda belum memahami misi secara benar. Misi iya, kita memberi diri, kita memberi, kita menolong orang-orang di sana, iya itu misi. Tapi misi itu pada heartnya atau pada hatinya, pada intinya, misi itu adalah bagaimana kita dipanggil bukan untuk hidup di dalam segala kenyamanan, kemewahan kita sendiri. Bukan kita hidup dalam segala urusan kita saja, tapi kita dipanggil keluar untuk menjadi berkat. Katakan sama-sama dengan saya, jadi berkat. Hari ini tanpa sadar kita orang Kristen terfokus hanya pada soal saya diberkati. Saya diberkati. Saya diberkati. Ingatkah saudara bahwa Abraham dipanggil untuk diberkati? Dan firman Tuhan mengatakan, olehmu semua bangsa akan, itu isi hati Tuhan. Saudara bisa lihat gak perbedaan antara Tuhan kekristenan dengan Tuhan yang lain? Tuhan yang lain itu adalah Tuhan yang erat sekali kaitannya dengan Tuhan yang menuntut manusia hidup benar. Betul? Pada umumnya ya. Lalu Tuhan itu kayak opa-opa tantrum di sorga yang pegang rotan kalau manusia itu gagal tuh. Manusia gagal nih, dihantam, papa, masukin neraka gitu ya. Saudara lihat gak? Artikulasi Tuhan dalam agama-agama lain kebanyakan begitu. Tapi dalam kekristenan, saudara akan mampu melihat bahwa Tuhan itu sejak perjanjian lama sampai puncaknya di perjanjian baru di mana Yesus Kristus datang. Ide utamanya Tuhan itu adalah Tuhan yang rindu untuk bersekutu dengan umatnya. Saudara bisa lihat itu enggak? Adalah Tuhan yang rindu untuk datang kepada umatnya dan menyatakan kasihnya. Saudara bisa lihat itu enggak? Termasuk ketika Abraham dipanggil, Tuhan panggil Abraham untuk apa? Engkau akan diberkati supaya olehmu semua bangsa menjadi mendapatkan berkat. Dan itulah yang kemudian ditekankan dalam Injil Yesus Kristus. Yesus meninggalkan kenyamanannya untuk menjadi berkat bagi kita. Maka kita kalau ikut Yesus, maka kita pun harus menghidupi hidup yang sama. Yang pada akhirnya kalau saudara lihat, saudara akan tahu itulah keselamatan. Saudara lihat gak hari ini banyak orang menghidupi kebinasaan. Kebinasaan dengan cara apa? Orang menghidupi kebinasaan dengan cara menghidupi segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Dalam hidup itu akan ada dua jalan. Jalan keselamatan sama jalan Yesus ngomong begitu bukan? Saya ulang ya, perhatikan. Keselamatan dan kebinasaan itu bukan nanti saudara mati baru nanti saudara berhadapan keselamatan atau kebinasaan. Yesus menjelaskan di dalam apa yang saudara baca di kitab Injil, dia sering menjelaskan tentang keselamatan dan kebinasaan itu saat ini. Ada banyak orang menghidupi kebinasaan. Kebinasaan dengan cara apa? Ketika dia menghidupi hidupnya menurut dunia. Apa itu kebinasaan? Kebinasaan itu adalah ketika manusia kehilangan kebenaran. Ketika manusia cuman hidup menurut apa kata dunia. Ketika manusia cuman hidup menurut standar dunia. Sebelum saya ke sini saya sempat ada satu komsel dengan satu keluarga. Jadi keluarga ini dia punya teman-teman anaknya. Salah satu konglomerat lah boleh dibilang di Jakarta. Kami komsel. Lalu kemudian di situ saya menjelaskan apa itu kehidupan kekal. Menurut saudara apa yang hari ini banyak orang cari? Apa yang hari ini banyak orang cari? Gampang contoh. Lagu sekolah minggu sudah menjelaskannya. Apa yang dicari orang? Saya suka banget. Uang. Sekarang saya tanya, uang cari buat apa? Uang cari buat apa? Kita cari uang buat apa? Buat hidup. Apa maksud Anda dengan hidup? Bayar tagihan. Bayar asuransi. Bayar sekolah. Bayar rumah.
Saudara akan punya banyak alasan untuk ngomong cari uang untuk hidup dan sebagainya. Once again ya. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan tahu bahwa Tuhan Yesus bukan bilang uang itu jahat. Uang itu adalah hamba yang baik, tapi uang itu akan jadi tuan yang jahat. Oke? Saya tidak akan bahas itu lebih lanjut, tapi saya mau tarik Anda memahami satu hal ini. Ada orang yang cari uang, ada orang yang workaholic. Ada orang yang kerja mati-matian pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Untuk apa sebenarnya itu semua? Sebenarnya bukan sesederhana untuk dapat uang. Ada orang yang kerja mati-matian untuk apa? Untuk membuktikan dirinya sendiri. Soalnya apa? Dunia kan ngajarin kita. Kalau kamu naik Agya, sama-sama A, kamu naik Agya, sama naik Alphard itu beda. Betul begitu? Kalau kamu masuk ke mall, saya tidak tahu mall di Bali ya, tapi kalau di Jakarta sering. Hotel Bintang 5, Kempinski, apalah itu saya nggak tahu lah. Kalau kamu masuk mall, kamu pakai Alphard, sampai di depan orang langsung, siap bos, masuk. Tapi kalau kamu masuk pakai Agya, stop, diperiksa, dibuka sampai ban-bannya dibuka kan? Betul nggak? Karena cara dunia membahasakan kepada kita apa itu kehidupan adalah kamu akan dihormati kalau kamu punya uang. Betul begitu? Kamu akan dihormati kalau kamu punya posisi jabatan yang tinggi. Betul begitu? Kamu akan dianggap seseorang kalau kamu seperti itu. Betul begitu? Akhirnya kita ada dalam sebuah perlombaan tanpa akhir di mana kita ingin membuktikan diri kita dengan cara apa? Kita pikir dengan memakai jam tangan seharga 11 miliar kita adalah somebody. Buat yang tahu-tahu aja, nggak tahu ya. Saudara nggak pernah tahu jam tangan 11 miliar? Nggak tahu? Nggak tahu? Nggak tahu? Oh, tenang, ini bukan Richard Mille, bukan. Ini nggak akan dijarah sama orang, tenang aja. Tahu? Tahu nggak? Masa kagak tahu? Nggak tahu ya. Yang labubunya dirampas orang itu, labubunya Iron Man-nya dirampas orang. Tahu ya? Oh, ya, oke. Dunia mengajarkan sama kita bahwa engkau akan mendapatkan penghormatan orang dengan cara demikian. Betul? Makanya orang-orang yang sampai kaya sekalipun, apakah mereka dapat penghormatan orang? Apakah semua orang akan kenal mereka? Satu saat kalau misalnya ketemu sama orang bilang, lu siapa ya? Gue gak kenal. Lu gak tahu siapa gue. Sekarang saya tanya, orang yang makin kaya, apakah hatinya makin mendapatkan pemenuhan? Enggak juga. Dia akan selamanya butuh validasi orang. Betul? Itu kebinasaan. Serapa maksud saya? Satu kali ada seorang suami datang, bukan suami sih, anaknya. Yang datang sama saya lalu mengatakan, papa ngamuk habis-habisan di rumah. Dia ngamuk, dia banting barang-barang. Kenapa? Gara-gara dia transfer uang belanja ke mama. Mama lupa ngomong thank you. Dia marah luar biasa. Kamu gak hargain saya. Saya kerja mati-matian supaya biayain rumah ini. Kamu gak hargain gue. Anaknya bilang, Pak jangan gitu. Kamu juga diam. Saya yang biayain kamu sekolah. Dia berpikir dia bisa mendapatkan kuasa dengan kasih duit. Saya tanya, orang-orang itu dapat kelepasan tidak? Orang-orang itu sebenarnya sedang binasa. Karena mereka terus tergulung dengan hati mereka yang seperti dunia. Saudara paham maksudnya? Apa itu kebinasaan? Itulah kebinasaan. Tuhan ingin supaya kita menghidupi keselamatan. Keselamatan itu apa? Ternyata masalah kita adalah bukan karena kita kurang uang. Izinkan saya mohon maaf sekali. Saya bukan mau melayang-layang di udara dan mengatakan kita tidak butuh uang. Kita butuh berkat Tuhan. Amin, haleluya. Enggak gitu. Kita butuh uang. Betul? Kita butuh uang, kita butuh bekerja dan sebagainya. Yes. Tapi sebenarnya masalah kita adalah bukan karena gak ada uang. Masalah kita adalah hati. Katakan sama-sama dengan saya, hati. Ini masalah kita di sini. Karena kita bisa jadi menghidupi kebinasaan seperti yang dunia ajarkan. Bisa jadi saudara-saudara kita sedang mengejar pemenuhan-pemenuhan yang tiada akhir.
Kita akhirnya jadi orang yang tantrum dan sebagainya. Karena kita tuh menghidupi, kita tanpa sadar binasa. Tuhan Yesus datang mengajarkan kepada kita tentang keselamatan. Dan keselamatan itulah yang kemudian Dia bawa ke dalam hidup kita. Itulah yang saya bilang, salah satu masalah kita adalah ketika kita cuman hidup, kita peduli pada diri kita sendiri. Itu masalah kita. Ketika kita hidup cuma memikirkan segala sesuatu berdasarkan apa untungnya buat saya. Apa pentingnya buat saya. Tanpa sadar kita binasa. Masalahnya adalah banyak orang Kristen berpikir mereka telah masuk sorga. Tapi cara pikirnya, hatinya masih seperti dunia. Itu terjadi. Satu kali saya lagi pelayanan di salah satu CBD di Jakarta. Salah satu gedung lah begitu ya. Saya pakai motor. Mau masuk parkir. Satpam stop. Bapak parkir sebelah sana. Saya mau pelayanan di sini, di gedung ini. Motor di sana. Ini cuma mobil yang masuk sini. Kalau saudara dari Jakarta, saudara tahu betapa didiskriminasinya kita yang naik motor ya. Bapak pergi sana. Saya diundang oleh yang punya gedung ini mau khotbah di sini. Enggak, Bapak sana. Saya langsung, oh gitu. Saya pasang kontak, saya putar balik, saya ngomel sepanjang jalan. Dalam hati saya, Satpam ini mati nanti nih. Saya adukan dia ya sama si pemilik, mati kau nanti ya. Saya sampai di tempat parkirnya, ya Tuhan, Anam menara ke sana. Baru tempat parkirnya kayak tanah kosong, becek-becek, gak jelas kan. Terus saya masuk, makin marah saya. Parkir di sana, saya matikan kunci baru dalam hati saya. Awas kau ya. Waktu saya ngomong awas kau ya, tiba-tiba suara muncul di hati. Oh Andre, kau sekarang jadi pendeta besar ya. Waktu saya dengar itu langsung bang. Saya diam. Kau sekarang pendeta besar ya. Kamu datang untuk pelayanan bukan? Tapi kenapa kau menuntut hidupmu harus dilayani karena kau lagi mau khotbah? Karena kau lagi mau khotbah, kau menuntut engkau harus direcognize orang. Harus dikenalin orang. Kamu tuh siapa? Terus kamu harus disediain tempat buat kamu karena kamu lagi mau khotbah. Kamu tuh melayani atau dilayani? Saudara, momen itu di parkiran itu saya berhenti lalu saya bilang, Tuhan, aku berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu apa buat saudara? Saya mau kasih tahu bahwa saya dan Anda sama. Saya tidak lebih kudus dari Anda. Saya masih manusia sama seperti Anda. Kita semua mengalami pergumulan yang sama bukan? Pergumulan apa itu? Ingin diterima, ingin dihargai orang, betul? Ingin dikasihi, betul? Betul? Dan tanpa sadar kita mengklaim diri kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Tapi kita masih terus menghidupi itu. Betapa kasihannya kita. Tapi Tuhan datang untuk mau kasih tahu sama kita tentang keselamatan. Bahwa cukup kita dikasihi Tuhan dan dilayani Tuhan. Sekarang saatnya kita melayani. Betul begitu kan? Cukup kita untuk kemudian mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kini saatnya penting dan berharga bagiku agar Kristus makin besar dan aku makin kecil. Bukankah begitu yang indah? Bukankah lebih baik bagi saya untuk kemudian keluar dari zona nyaman saya. Untuk terus menuntut diri saya dihargai, dihormati, dicintai. Dan sekarang saya keluar dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena saya sudah cukup diterima dan dikasihi oleh Tuhan. Bukankah begitu? Dan kini saatnya saya menjadi berkat untuk orang lain. Dengarkan saya baik-baik. Hari ini banyak orang tidak menghidupi inkarnasi ini. Kita lupa Yesus datang untuk meninggalkan surga mulia untuk datang pada kita. Tapi kitanya tetap enak di sofa kita yang paling nyaman. Sambil main Mobile Legends. Sambil mengabaikan istri kita yang lagi cuci piring. Kita menuntut pulang kerja dengan capek. Istri saya harus layanin saya. Karena itu kita duduk di sofa sambil main Mobile Legends. Sementara istri cuci piring, dia kesulitan jaga anak. Dan juga cuci piring. Tapi kita biarin dia cuci piring, kenapa? Karena kita pikir, ya itu tugas lu. Tanpa sadar kita tidak berinkarnasi.
Contoh lagi ngomong misi, iya itu misi. Karena misi itu bukan program. Misi itu adalah sikap hati. Kita kadang menjadi suami yang kalau anak kita bermasalah dipanggil sekolah, urus tuh anak lu. Tapi kalau anak kita juara, anak gue nih. Betul begitu? Sudah tanpa sadar kita itu tidak ngeh inkarnasi itu apa. Inkarnasi itu adalah ketika kita meninggalkan diri kita dan kita datang dan punya kerinduan agar bagaimana keluarga saya mengalami kasih Tuhan. Bagaimana caranya anak-anak saya mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana anak saya bisa melihat ada Bapa dalam diri saya yang akhirnya dia bisa merasakan kasih Tuhan. Kita cuma peduli sama diri kita sendiri. Dan itu semua terjadi pada level paling kecil dalam keluarga. Sampai pada level bisnis kita. Sampai pada level pelayanan kita. Kita memilih pelayanan berdasarkan nyaman gak buat saya. Kita lupa bahwa sebenarnya menjadi seorang yang melayani adalah bagian dari kekristenan integral. Dan jangan dipisah-pisah. Kekristenan itu adalah ketika saya diselamatkan Tuhan Yesus. Saya hidup baru. Hidup baru itu bukan cuma ngomong tentang, oh tadinya saya nipu orang, sekarang saya gak nipu orang. Bukan. Itu juga semua agama tahu. Kekristenan itu adalah hati saya diubahkan Yesus. Itu kekristenan. Kekristenan itu adalah, oh saya ngerti bahwa pertumbuhan rohani itu penting. Dan bagian dari pertumbuhan rohani itu adalah melayani. Melayani itu adalah bagian yang penting supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Karena di gereja melayani. Saya kasih tahu, melayani itu berkat. Katakan sama-sama dengan saya, berkat. Melayani itu berkat. Kalau Anda adalah pemilik perusahaan, semua orang akan yes kepada Anda. Kenapa? Karena you are the boss. Betul? Di rumah Anda adalah yang cari duit, semua orang akan yes pada Anda. Betul? Di gereja, apakah ada bedanya antara orang yang punya duit sama gak punya duit? Ada bedanya? Enggak ada. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Dengan melayani engkau belajar merendahkan dirimu. Itu pelayanan. Dan kalau Anda bisa melihat pelayanan seperti itu, maka Anda tahu pelayanan itu adalah cara Tuhan untuk memberkati saya. Supaya hati saya dibentuk Tuhan. Amin. Apa itu sih kekekalan? Waktu anak-anak Anda bisa melihat bahwa Anda adalah seorang yang diubahkan Tuhan. Anda menjadi pribadi yang betul-betul melayani. Anda menjadi pribadi yang betul-betul punya hati Tuhan. Dan bukankah itu adalah legacy yang indah yang Anda bisa kasih kepada anak-anak Anda? Amin. Melayani adalah bagian integral dari pertumbuhan seorang Kristen. Dan karena itu saya kasih tahu, that's mission. Akhirnya saudara ngerti bahwa pelayanan itu adalah bukan aktivitas gereja. Pelayanan itu lebih dari hanya sekadar jadi usher. Pelayanan itu lebih dari hanya sekadar ikut paduan suara. Pelayanan itu adalah meninggalkan kenyamanan saya dan saya mau supaya hati saya dibentuk Tuhan. Dan blessing daripada Tuhan seringkali adalah ketika Tuhan memangkas hati. Yohanes ketika Tuhan Yesus mengatakan pokok anggur carangnya akan berbuah. Dan cara yang berbuah firman Tuhan mengatakan apa? Akan diapain? Dipotong Tuhan. Betul gak? Supaya lebih berbuah. Saudara tahu gak kenyamanan itu cenderung membunuh Anda? Ada yang tahu Wagyu? Saya izin waktu ya, waktu kayaknya khotbah saya kepanjangan. Biasalah kalau sudah khotbah kelupaan waktu ya. Sedikit lagi ya. Habis ini saudara bisa makan samsam ya. Saudara tahu Wagyu? Tahu? Tahu nggak? Wagyu, A5. Saya dengar ya, saya baca. Wagyu itu katanya sapinya itu di kandang dikasih AC. Supaya sapinya jangan stres. Karena kalau sapi stres dagingnya alot. Jadi dikasih AC. Bukan cuma dikasih AC, saya dengar katanya diputarin musik klasik. Bukan cuma diputarin musik klasik, saya dengar katanya tiap berapa jam daging dia tuh dipijit. Ada tukang pijit profesional yang mijit dia. Enak ya?
Dan katanya makanan dia tuh dipilihin, benar-benar dipilihin, ditambahin nutrisi paling bernutrisi dan sebagainya. Jadi dia tuh cuma tinggal berdiri, terus dipijit, makan. Cuman kurang sinyal wifi aja dia main Mobile Legend. Enaknya jadi wagyu ya? Enaknya jadi sapi wagyu ya? Enak ya? Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah. Jadilah sapi wagyu yang pada akhirnya dipotong kemudian jadi steak di atas meja orang. Kalau saudara baca Alkitab, Alkitab nggak ngajarin saudara untuk jadi sapi wagyu. Alkitab ngajarin saudara untuk jadi pohon anggur. Di mana Tuhan mengatakan cabang yang berbuah dibersihkannya supaya dia lebih banyak Sekarang saya tanya, anggur makan buah anggur enggak? Enggak kan? Buah anggur itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk jadi blessing buat orang. Ketika hatimu dipulihkan Tuhan, hidupmu tuh berindu untuk aku mau jadi blessing. Aku tidak berdasarkan kenyamananku saja. Indah hidupmu. Amin. Engkau akan mengalami keselamatan yang luar biasa. Hidupmu berarti. Engkau dihargai sama istrimu bukan karena engkau kasih dia duit belanja. Tapi kau dihargai karena engkau respected well. Engkau memberikan teladan yang indah. Dari dalam hatimu engkau jadi berkat. Istrimu akan menghargai kamu karena kamu dari dalam hatimu. Anak-anakmu akan mencintai engkau ibu-ibu. Karena engkau betul-betul punya hati yang diubahkan. Indah itu hidup. Tapi challenge-nya besar. Menyangkal diri, memikul salib. Betul begitu? Yang terakhir, nah ini baru terakhir. Ada 2 pelayanan yang saya mau sorotin. Salah satunya core, tahu core? Core. Saya belum pernah ikut core, disclaimer. Tapi saya tahu yang namanya kelompok kecil itu adalah pelayanan yang paling tidak diminati orang. Aduh ngapain sih kumpul-kumpul? Aduh capek, pulang kerja capek, ngurus diri sendiri aja belum cuci piring, apa sih kor-koran gitu kan. Saudara sedang meninggalkan kenyamanan saudara sebenarnya. Dan saudara berbagi hidup dengan orang. Masalahnya berbagi hidup dengan orang itu tidak ada dalam DNA-nya kita. Kita itu adalah manusia yang cenderung bikin rumah temboknya tinggi-tinggi. Betul? Supaya jangan orang ganggu privasi saya. Betul? Tanpa sadar spiritualitas kita jadi ikutan kayak gitu. Kita tuh harus jadi berkat. Bukankah core adalah bagaimana kita dibentuk supaya kita bisa jadi blessing each other dengan anggota yang lain. Betul? Itulah cara hidup jemaat. Itu berkat Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, korek kiri kanan. Itu berkat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ngomong tentang the way. Saya suka sekali ketika jemaat GKY Kute menginisiasi sebuah project namanya The Way. Bagaimana gereja tidak cuma nyaman di Kute sambil duduk di pinggir pantai minum orange squash. Tapi gereja rindu untuk jadi berkat bagi komunitas yang ada di Jimbaran. Saya kemarin ngobrol dengan beberapa teman-teman, apalah itu namanya lah, teman-teman apalah gitu ya. Saya ngobrol-ngobrol panjang lebar, saya bilang, wah ini adalah proyek yang harusnya di-sharingkan kepada jemaat. Ini bukan program gereja, tapi ini adalah kerinduan misi kita bersama-sama. Amin. Ini adalah kerinduan misi kita bersama-sama supaya apa? Kita jadi blessing. Di depan ini, saya kira Anda sudah tahu apa tuh The Way dan sebagainya. Anda tahu lebih dulu dari saya. Tapi saudara-saudara, komunitas ini adalah komunitas yang butuh jemaat mula-mula. Dan untuk menjadi jemaat mula-mula yang kita memulai value ini. Value untuk bagaimana kita menciptakan satu komunitas di mana orang bisa merasakan tentang kehidupan yang benar-benar Tuhan kasih kepada kita melalui komunitas yang indah. Berapa banyak dari saudara yang tinggal di Jimbaran? Ada beberapa, oke. Ada lagi, ada yang mau terima Yesus, ada. Oh bukan, bukan, maaf ya. Mereka inilah yang akan kita utus untuk menjadi jemaat mula-mula di Jimbaran. Amin. Karena apa? Karena keselamatan yang saudara rasakan di Kute perlu juga dirasakan di Jimbaran. Karena itu saya mengundang Anda. Kalau Anda memang punya hati dan punya kerinduan untuk apa? Kita sama-sama bangun komunitas. Kita mulai satu keselamatan di Jimbaran. Supaya bisa dilihat bagi banyak orang. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Banyak orang mendapatkan dan datang beramai-ramai kepada keselamatan yang kekal itu. Saudara-saudara, saya undang Anda untuk mengumpulkan ini baik-baik.
Kalau Anda rindu terlibat menjadi jemaat mula-mula, rindu terlibat untuk ada dalam pelayanan ini, silakan scan QR code di depan. Tenang, QR code ini bukan subscribe YouTube saya, bukan. Silakan scan. Silakan buka HP Anda dan silakan scan. Dan silakan masukkan nama dan silakan masukin nomor WA Anda. Kenapa Anda jadi diam begitu sama saya? Kalau Tuhan menggerakkan Anda untuk kemudian Anda terlibat di dalamnya, silakan buka handphone Anda dan silakan saudara scan QR code ini. Misalnya Anda tinggal, Pak, saya tinggalnya di Kuta atau saya tinggalnya di Legian. Saya tidak tahu daerah di Bali apa namanya lah begitu. Tapi saya rindu untuk jadi berkat di sana. Saya mau ngajar sekolah minggu. Kita butuh sekolah minggu di sana. Saudara scan di sini. Scan. Kenapa? Karena kita butuh untuk membangun satu komunitas baru. Ingat, kita tidak bikin gedung gereja. Kita tidak sedang bikin gedung gereja. Kita bikin komunitas supaya apa? Jadi berkat. Karena gereja perlu bermisi. Gereja perlu tidak cuma tinggal di dalam zona nyamannya, tapi gereja keluar, kemudian menjadi berkat. Dan mari kita ubah paradigma kita yang lama, bahwa misi itu adalah pergi ke daerah dan sebagainya. Saya selalu bilang, jangan-jangan suku terhilang dan terabaikan adalah anak-anak kita. Kita berpikir anak-anak kita ke gereja, tapi sebenarnya mereka belum mengalami keselamatan. Mereka belum mengalami Injil yang sejati. Mereka cuma datang ke gereja karena orang tuanya datang ke gereja. Kita perlu bermisi kepada anak-anak kita. Kita perlu bermisi kepada cucu-cucu kita. Saudara, kalau engkau ingin berdoa, Pak, saya mau mendoakan, silakan di-scan. Aduh Pak, nanti kalau di-scan disuruh nanti gini dan gitu. Mulai belajar misi. Amin. Amin. Bisa jadi saudara-saudara engkau akan dikumpulkan dan engkau akan mulai mendoakan ini bersama-sama. Engkau tak harus untuk pergi ke sana, tapi engkau mulai dengan berdoa di sini. Berdoa di sini bagi komunitas di sana. Berdoa di sini, support mereka. Memulai jemaat yang baru. Memulai lagi satu pelayanan yang baru. Berdoalah. Saya mesti bilang lagi, angkat HP scan? Mesti bilang lagi? Mesti bilang lagi? Enggak ya? Atau kalau saudara terbatas, Pak, saya malu ambil HP. Nanti dikutuk Tuhan karena waktu dengar khotbah main HP. Ya saudara, terserah kau. Saya punya kotak ini. Ini bukan kotak persembahan. Ini bukan kotak perpuluhan. Ini adalah kotak komitmen. Kalau habis ibadah Anda berdoa dan Tuhan menggerakkan Anda, silakan taruh namamu dan nomor WA-mu. Nanti ada pena sama kertas, masukkan dalam kotak ini. Anda akan menjadi jemaat yang sama-sama merintis pelayanan ini. Sekali lagi, dari doa yang sederhana Anda merintis. Saya percaya doa itu besar kuasanya. Anda punya hati untuk sama-sama mensupport pelayanan ini, masukkan nama Anda di dalam kotak ini. Ya? Saya minta pemain musik maju ke depan. Saya meyakini bahwa ketika khotbah atau ketika firman diberitakan, saya percaya bahwa Tuhan berbicara kepada Anda secara pribadi. Ada 1-2 hal yang mungkin kita harus ubah dalam hati kita karena bisa jadi selama ini ada hal-hal yang kita luputkan dalam kekristenan kita. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus bekerja memberi pengertian buat Anda dan membuat Anda menyadari bahwa iya, hidup ini harus menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah di
menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang, yang membutuhkan. Kita bangkit berdiri sama-sama, katakan, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah di dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah di dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Saya mengajak saudara ambil waktu sebentar di hadapan Tuhan. Apa kebenaran yang disingkapkan kepadamu oleh Roh Kudus ketika hari ini engkau mendengarkan firman? Biarlah kebenaran itu bukan jadi sesuatu yang sambil lalu lewat ketika Anda pulang keluar dari gedung gereja. Tapi kebenaran itu Anda tanamkan di hati dan mengubahkan hidup Anda. Yang kedua, lantas apa komitmenmu untuk menghidupi firman Tuhan, menghidupi kebenaran, keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan kepadamu? Di tengah keluargamu, di tengah bisnismu, pekerjaanmu, pertemananmu, pelayanan di gereja, apa komitmenmu? Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi menghidupi, melakukannya dalam hidupnya. Ia seperti rumah yang dibangun di atas karang. Ketika badai datang, rumah itu akan teguh berdiri. Biarlah ini komitmen engkau buat di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang diselamatkan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini bukan sambil lalu terlewatkan di telinga kami, tapi menjadi benih yang bertumbuh di dalam hati kami. Bertumbuh besar dan berbuah, sehingga hidup kami mengalami keselamatan dan kebebasan, mengalami kelepasan dari kebinasaan dunia ini. Berkatilah jemaat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati, silakan duduk saudara.